stunting di Indonesia tak hanya karena masalah kekurangan gizi. Namun, isu stunting di Indonesia juga erat kaitannya dengan permasalahan air bersih, kemudian sanitasi yang masih belum bisa dinikmati oleh seluruh anak Indonesia di seluruh wilayah. Kalau kita lihat pemirsa dari grafis di samping saya, memang untuk angka stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Terakhir pada tahun 2022 ini ada di angka 21,6%. Bu, sini dulu deh, Bu. Kenapa, Pak? Ini lagi marak banget berita tentang stunting. Itu bahaya banget, Bu, untuk calon anak kita. Ibu, jadwal pemeriksaan kehamilannya kapan ya, Bu? Kalau nggak salah hari ini, Pak. Gimana kalau jam 10 aja? Baik, Bu, nanti kita tanyakan ke bidannya ya mengenai stunting ini. Takutnya bahaya banget untuk calon anak kita. Bentar ya, Pak. Ibu siap-siap dulu. Iya, Bu. A few moments later. Baik Ibu, atas nama Ibu Ajeng silakan masuk. Baik, Sus. Oke, Pak. Baik, dipersilakan. Terima kasih, Sus. Baik, dengan Ibu siapa? Apa ada yang mau ditanyakan, Bu? Saya dengan Ibu Ajeng. Hari ini jadwal periksa saya. Saya tadi melihat berita tentang stunting. Apa itu stunting, Bu? Saya kurang paham dengan stunting. Apakah betul stunting itu sangat berbahaya untuk kehamilan? Baik, Ibu. Jadi di sini saya punya brosur tentang stunting. Jadi Ibu bisa baca terlebih dahulu. Baik, Dan terima kasih. saya jelaskan secara singkat apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya ya, Bu. Jadi stunting itu terjadi ketika janin masih di dalam kandungan dan selama masa kehamilan yang disebabkan karena selama masa kehamilan ibu hamil mengkonsumsi makanan tidak sesuai, makanan dengan kualitas yang rendah dan asupan nutrisi yang tidak terpenuhi. Nah, akibatnya nutrisi yang didapat oleh janin tidak tercukupi, Bu. Nah, kekurangan gizi ini yang dapat membuat janin tumbuh kembangnya lambat atau menghambat tumbuh kembang janin dan bisa berlanjut setelah kelahiran. Oh, jadi ini ya, Bu. Bagaimana cara mencegahnya, Bu? Jadi cara mencegahnya, Ibu bisa dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi yang mengandung karbohidrat, lemak, protein. Nah, makanan ini bisa didapat dari makanan seperti memakan daging, telur, susu, dan juga yogurt. Nah, makanan itu bisa didapat dari makanan yang saya sebutkan. Dan ibu juga rutin melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi masalah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan janin. Baik, Bu. Apakah ada yang perlu saya taati? Ada Ibu, Ibu juga harus menerapkan perilaku pola hidup sehat. Selain itu, Ibu juga tidak boleh terkena oleh asap rokok, dikarenakan asap rokok tersebut akan menimbulkan bayi terlahir dengan prematur dan berat badan dan bayi terlahir dengan berat badan yang tidak normal. Nah, hal ini Bu yang dapat menyebabkan stunting. Juga selain itu, ibu dan bapak bisa melakukan olahraga secara rutin atau aktivitas seperti jalan kaki atau melakukan yoga bersama. Bagaimana ibu dan bapak terkait informasi yang saya berikan tentang apa itu stunting dan cara mencegahnya? Apakah ibu dan bapak sekarang jauh lebih tenang? Alhamdulillah, Bu, saya sudah jauh lebih tenang setelah mendapatkan edukasi dari Bu Bidan. Terima kasih banyak, Bu, atas edukasinya. Baik, sama-sama. Jangan lupa ibu untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, Bu. Baik, Bu. Dan rutin untuk berolahraga. Sip, terima kasih banyak, Ibu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Baik, Bu, permisi. Mari cegah stunting untuk meningkatkan derajat kesehatan pada anak bangsa. Karena bangsa yang kuat terlahir dari anak yang sehat.